Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum Embedded System judul 3 yaitu UART, SPI, dan juga I2C. Jadi pada percobaan yang pertama ini ada percobaan UART. Nah, di sini itu terdapat dua Arduino Uno, di mana satunya itu sebagai transmitter atau pengirim dan satu itu sebagai receiver atau penerima. Nah, ini untuk source code dari yang pengirim. Di, di sini ada void setup sebagai deklarasi awal, jadi harus ada di setiap source code. Kemudian di baris kedua terdapat serial begin 9600, serial underscore 8N1. Nah, di mana ini fungsinya untuk mengatur kecepatan komunikasi serial menjadi 9600 bit per second dan untuk konfigurasi serialnya 8N1. Nah, selanjutnya di sini terdapat void loop sebagai perulangan. Dapat percabangan if serial.available lebih dari 0, ini gunanya untuk memeriksa apakah tersedia data di port serial. Kemudian di baris ke-6 terdapat string message sama dengan serial.read string, di mana ini fungsinya untuk membaca data di serial monitor, yang dimana nanti akan menjadi data di variabel message. Ya, terdapat serial.write message.c underscore str, message.length. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengirimkan pesan yang ada di serial monitor, karena kan dia sebagai transmitter atau pengirim gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas source code dari penerima atau receiver. Jadi di baris pertama sama terdapat void setup sebagai deklarasi awal yang harus ada di setiap codingan. Kemudian di baris kedua terdapat serial.begin 9600, serial underscore 8N1. Fungsinya untuk mengatur kecepatan komunikasi serial menjadi 9600 bit per second dan konfigurasi serial menjadi 8N1. Selanjutnya terdapat void loop di mana merupakan perulangan yang memiliki kondisi di baris kelimanya if serial.available lebih dari 0. Nah, ini untuk memeriksa apakah ada data yang tersedia di port serial karena lebih dari 0 gitu nanti datanya. Nah, jika ada, nanti maka di baris ke-6 ini akan ada string message sama dengan serial.readString, di mana nantinya ini akan membaca data di serial monitor yang masuk ke dalam variabel message. Nah, nanti di baris ke-7 akan ada serial.print, pesan diterima. Jadi nanti di serial monitornya akan muncul kalimat pesan diterima. Nah, dilanjutkan dengan di baris ke-8 ini ada serial.print in dalam kurung message. Nah, jadi ini nantinya akan menampilkan pesan nilai yang diinputkan di si transmitter tadi. Langsung aja kita coba start simulation. HALL. Kita kirim. Kemudian, nah di sini sudah muncul yang halo sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, ini di pengirim. Selanjutnya kita klik Arduino yang penerimanya. Nah, di sini akan ada pesan diterima, halo. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke percobaan yang kedua. Jadi ini percobaan yang kedua itu SPI. Jadi di sini sudah ada terdapat dua Arduino Uno, kemudian satu breadboard, ada push button, ada LED dan juga resistor. Nah, di mana
Ini yang satunya dinamakan master, kemudian yang satunya lagi kita beri nama slave. Langsung saja kita bahas ke codingannya. Ini yang pertama kita bahas source code dari yang master. Yang pertama ada define MISO 12, define MOSI 11, define pin clock 13, define chip select 10, define rate BPS 100, define byte 8, define BTN 9. Nah, ini nih fungsinya untuk mendeklarasikan lokasi pin di Arduino Uno-nya. Nah, selanjutnya di baris ke-9 ini ada char message sebagai deklarasi awal untuk variabel message yang bertipe data char. Selanjutnya di sini terdapat void setup sebagai deklarasi awal yang memang harus ada di setiap source code. Selanjutnya, dari baris ke-13 sampai dengan 18, ini ada pin mode MISO input, pin mode MOSI output, pin mode pin clock output, digital write, pin clock low, pin mode chip select output, pin mode BTN input pull up. Nah, jadi ini fungsinya untuk mendeklarasikan lokasi dari tiap-tiap pinnya itu mau diletakkan sebagai input atau output. Jadi kayak ini pin mode dari MISO ini di setting sebagai inputnya, kemudian MOSI itu output, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga ada digital write pin clock low. Ini mengatur pin clocknya ini dalam keadaan low. Nah, selanjutnya di baris ke-19, di sini terdapat serial.begin 9600. Ini untuk mengatur kecepatan komunikasi serial selama 9600 bit per second. Jadi di baris kedua-dua ini kan ada void loop sebagai perulangan. Nah, selanjutnya di baris ke-24 ini ada check button untuk memeriksa tombol dan menentukan pesan yang mau dikirim. Nah, di baris ke-25-nya ini ada serial.println increment sagem. Jadi ini tuh pesan yang akan muncul di serial monitornya nanti. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan baris ke-26 serial.println message, di mana nanti akan menampilkan nilai dari variabel pesan, variabel message. Nah, selanjutnya di baris ke-27 ini ada start underscore transmission chip select. Jadi ini untuk memulai transmisi SPI-nya. Kemudian di baris ke-28 ada send data message. Ini untuk mengirimkan datanya ke slave karena dia kan master itu sebagai pengirimnya. Jadi dia akan mengirimkan data ke slave. Kemudian di baris ke-29 terdapat stop transmission chip select. Jadi ini untuk menghentikan transmisi SPI-nya. Selanjutnya di baris ke-32 di sini ada void check button untuk memeriksa tombolnya ini ditekan atau tidak. Nah, jadi di baris ke-34 sampai dengan 40 ini tuh pemeriksaan apabila if button press atau jika tombolnya ditekan, maka pesan itu akan muncul H. Nah, jika tidak ditekan nanti akan muncul pesan L. Seperti itu. Selanjutnya, baris ke-43 sampai 45, di sini ada void start transmission. Jadi ini untuk memulai transmisi SPI-nya. Nah, ini untuk memulainya itu nanti ada digital write slave pin low. Jadi ini untuk menuliskan pin dari slave ketika keadaannya low. Kemudian di baris ke-48 sampai 50 ini ada void stop transmission. Jadi ini untuk menghentikan transmisi SPI-nya. Di mana itu nanti akan terjadi apabila pin slave ini berada di keadaan high, tertinggi. Oke. Baris ke-53 terdapat void send data char message. Jadi ini fungsinya untuk mengirim data ke slave melalui SPI. Kemudian di sini ada in message size strlen message ini. Nah, kemudian akan ada kondisi for
for in letter underscore index 0, kemudian letter index kurang dari message size, dan letter index plus plus. Selanjutnya terdapat car currently letter sama dengan message letter index, dan ada serial dot print currently letter. Jadi ini nanti akan menampilkan letter yang terbarunya. Kemudian akan ada serial print ini, tanda seperti ini. Dan ada send bits currently letter untuk mengirim bits dari variabel currently letternya. Kemudian di baris ke-63 ini ada serial print line, tanda petik 2 aja sih. Nah, selanjutnya ya, di sini terdapat void send bits char currently bytes. Jadi ini tuh fungsinya untuk mengirim setiap bit ke slave-nya. Di mana di sini juga terdapat kondisi for in index bit sama dengan 0, index bits kurang dari byte, dan index bits plus plus. Nah, di sini ada bool currently bits sama dengan currently bytes, and 0 dikali 80 menjadi index bits. Kemudian ada digital write sini untuk menulisnya untuk pin mosi. Kemudian ada pulsa clock-nya juga, dan ada serial print currently bits ya untuk menampilkan di serial monitor nilai dari currently bits-nya. Kemudian di baris ke-78 sini ada void clock cycle. Fungsinya untuk mengirim pulsa clock-nya. Kemudian di sini ada delay untuk mengatur kecepatan clock yang diinginkan. Jadi ini kecepatan yang diinginkan apabila pin clock-nya itu lagi dalam keadaan high, kemudian lagi dalam keadaan low, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan Arduino Uno dari slave. Yang pertama ada define mosi 11, define pin clock 13, define chip select 10, kemudian define byte 8, define LED 9. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan posisi pin di Arduino Uno-nya. Selanjutnya di sini ada deklarasi variabel current state yang bertipe datable ya. Kemudian ada old state yang bernilai false, tipe datanya boolean juga. Kemudian ada deklarasi lagi variabel message yang berisikan nilai L yang bertipe data char. Nah, kemudian terdapat inisialisasi awal, void setup, deklarasi. Nah, di mana isinya itu ada seperti yang di master tadi ya, ada pin mode MISO output, pin mode MOSI input, pin mode pin clock input, pin mode chip select input, pin mode LED output. Nah, ini untuk memberitahukan posisi dari pinnya itu. Jadi MISO itu nanti sebagai output, MOSI-nya sebagai input, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, seperti biasa terdapat serial begin 9600 sebagai mengatur kecepatan komunikasi serial menjadi 9600 bit per second. Selanjutnya di sini ada void loop atau perulangan, di mana nantinya di baris ke-25 ini ada check message untuk memeriksa pesannya, memeriksa data. Kemudian di sini terdapat ball is selected sama dengan digital read, chip select. Jadi ini untuk jika dipilih itu nanti akan membaca
di serial monitornya ini, chip select-nya dalam keadaan low. Nah, di 28 ini ada kondisi if selected, apabila terpilih, maka nanti akan menampilkan serial print line receive mensagem akan muncul ini di serial monitornya, kemudian nanti dilanjutkan dengan receive data, menerima datanya, kemudian nanti di sini akan ada print line petik 2, kemudian akan ada serial print line implement sagem, menampilkan ini di serial monitor, kemudian nanti akan ada serial print line message, menampilkan nilai dari variable message ini di baris yang sama sepertinya dengan ketiga-tiga ini. Nah, kemudian nanti akan ada serial print line tanda petik 2. Seperti itu. Jadi ini untuk menampilkan nilainya H atau L tadi ya, seperti sudah dijelaskan di master. Nah, jadi di baris ke-39 ini ada void check message, jadi memeriksa pesannya. Jadi if message H, apabila pesannya ini H yang muncul, maka digital write dan kan nanti akan menuliskan di serial monitor ini LED-nya berada di keadaan high. Nah, jika pesan yang muncul adalah L, maka akan menulis bahwasannya LED-nya ini berada di keadaan low. Nah, selanjutnya di sini ada void receive data untuk menerima datanya. Jadi ini ada uh, variabel index byte yang bernilai 0, ini bertipe data integer, kemudian variabel letter ASCII, ini juga bertipe data integer, kemudian ada perulangan ya, while index byte kurang dari sama dengan byte, maka di sini akan muncul current state sama dengan digital read pin clock high, atau akan membaca di serial monitornya ini pin dari pulsa clocknya ini ketika berada di kondisi high. Nah, jika current state ini jika nggak current state, maka akan ada variable old state-nya ini yang berisikan nilai dari current state-nya. Kemudian di baris ke-59 ini ada kondisi lainnya, else-nya, jika current state ini tidak sama dengan old state, maka akan muncul variable receive data-nya ini akan membaca emosi di serial monitor. Kemudian di baris ke-62 ini ada serial print receive data, dan di baris ke-63 ada letter ASCII plus sama dengan receive data dikalikan my 2, byte, index byte, byte dikurang index byte dikurang 1. Ini rumus dari si ASCII-nya itu. Kemudian di baris ke-65 terdapat old state sama dengan current state. Dan di baris ke-66 terdapat index byte plus plus. Selanjutnya di sini ya ada perhitungannya. Sini perhitungan dari rumus aslinya tadi itu ya. Ini bisa langsung aja kita mulai simulasinya. Kita munculkan ya nih serial monitoran di slave. Ini master ya. Dia akan menampilkan pesan L atau tombol ini tidak tekan ya tadi sesuai dengan kondisinya tadi itu. Itu.
Oke, kita bisa langsung next ke percobaan yang ketiga, yaitu percobaan I2C. Jadi di sini udah ada 2 Arduino Uno. Sama di sini ada master, satunya slave. Kita coba bahas source code dari yang master terlebih dahulu. Baris pertama ini ada include wire.h. Jadi ini untuk inisialisasi awal. Nah, kemudian di baris kedua ini ada void setup untuk memulai komunikasi I2C-nya. Nah, di baris ketiga sama empat ini ada wire begin seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Ini untuk mengatur kecepatan komunikasi serial menjadi 9600 bit per second. Kemudian di baris keenam, di sini terdapat void loop yang merupakan perulangan. Di baris ketujuhnya itu ada variable message yang bertipe data string. Kemudian di baris ke-8 ada serial.println send message. Jadi ini akan menampilkan tulisan send message di serial monitornya. Kemudian di baris ke-9 di sini ada while serial.available. Ini gunanya untuk menunggu data tersedia di port serial. Kemudian di baris ke-10 di sini ada message sama dengan serial.readString. Jadi ini gunanya untuk membaca data yang ada di port serial. Kemudian di baris ke-11 ada wire.begin transmission 9. Ini fungsinya untuk melakukan transmisi data melalui I2C ke address di line 9. Selanjutnya di line ke-12 ini ada wire.write message.c_str. Ini gunanya untuk mengirim pesan dalam bentuk array byte. Selanjutnya di baris ke-13 ada wire.end transmission untuk mengakhiri transmisi data. Dan di baris ke-14 ada delay 500 untuk mengatur delay-nya. Nah, selanjutnya ini yang slave. Sebenarnya nggak jauh beda. Di sini ada include wire H sebagai inisialisasi awal, kemudian ada void setup untuk mengatur kecepatan komunikasi serialnya. Ini dari wire.begin 9, wire.onReceive receive event, serial.begin 9600. Selanjutnya di sini ada void loop perulangan, di mana ini akan ada delay-nya selama 100 milisecond. Kemudian di sini ada void receive event integer bytes. Jadi di sini untuk menerima datanya, karena kan sama kayak tadi ya. Master itu untuk mengirim sebagai transmission dan yang satu lagi sebagai receiver atau penerima. Nah, slave ini sebagai penerimanya. Jadi di baris ke-11 ini ada while wire.available. Ini untuk jika tersedia datanya. Kemudian di baris ke-12 ada chart C sama dengan wire.read untuk membaca data di variabel C. Kemudian di baris ke-13 ada serial.printReceiveMessage untuk menampilkan pesan receive message ini di serial monitornya. Nah, kemudian di baris ke-14 ini ada serial.println atau untuk menampilkan nilai dari variabel C yang yang diterima tadi itu. Langsung saja kita coba simulasinya. Nah, misalkan kita kirim pesan, hai. Oke, sudah kita kirim pesannya. Lalu kita cek di slave-nya. Nah, nanti dia akan seperti ini, guys. Akan menampilkan pesan yang kita ketik tadi itu, tapi per huruf. Gini, karena tadi tipe datanya char. Cuma karakternya aja satu-satu. Jadi HAI
spasi HI, seperti itu. Nah, baiklah, cukup sekian untuk video untuk memenuhi tugas akhir dari praktikum Embedded System judul 3, UART, SPI, dan juga I2C yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.